maka mereka sudah mengenal Tuhan. Itu dalilnya jelas tuh. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen tidak dianggap, karena Kristen ini bukan golongan dari Yahudi. Aku akan mengadakan perjanjian baruku. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin mereka dan berkata ke dalam hati mereka. Tentang apa? Hukum Taurat. Maka nomor 34-nya, oleh karena itu jangan lagi orang berkata kepada saudaranya, kenallah Tuhan. Sebab mereka besar kecil telah mengenal aku, akan mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan itu artinya adalah mereka yang sudah menjalankan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan setia melaksanakan hukum Taurat, berarti mereka sudah mengenal Tuhan. Setelah mereka sungguh-sungguh sudah menjalankan hukum Tuhan, itu artinya dia sudah mengasihi Tuhan. Karena yang disebut mengasihi Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Bukan cuma di mulut doang kasih Tuhan, tapi tidak ada kemudian prakteknya. Kasih kepada Tuhan artinya taat kepada perintah Tuhan. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Itu jelas itu, nggak bisa dipungkiri. Ulangan 4, Ulangan 6. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian baru, perjanjian barunya adalah aku akan menanamkan hukum Taurat dan akan menuliskan hukum Taurat di dalam batin mereka sehingga mereka mengenal aku. Jadi mengenal Tuhan adalah menjalankan hukum Taurat, titik. Setelah mereka menjalankan Taurat, konsep kedua hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai Rasul. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Ketika ditanya, apa cara kami untuk mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Berarti hukum Taurat. Syarat pertama, hukum Taurat dulu. Tapi Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Kenapa? Karena Kristen tidak ada lagi hukum Taurat. Bagaimana mau mengasihi Tuhan, bagaimana mau mendapatkan hidup kekal, syaratnya pun sudah tak ada. Oh, kami mau hidup kekal. Oh, syarat sudah kau hilangkan lebih dulu. Apa itu? Dengan matinya Kristus, dia telah membatalkan segala hal yang menyebabkan manusia mengasihi Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam Taurat berupa perintah, ketetapan, ketentuan, larangan, dan perintah. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadi kalau orang Kristen berbicara mengenai harus diperiksa dulu, harus berhati-hati. Jangan sampai kejebak. Mengasihi Tuhan artinya mentaati Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Ketika dikatakan mereka mengenal, artinya mereka menjalankan hukum Taurat lahir dan batin. Itu mengenal Tuhan. Mengenal Yesus artinya apa? Mentaati segala apa yang Yesus perintahkan. Bukan mengenal, oh ini kakinya 2, oh ini kepalanya, oh ini rambutnya pirang, oh ini ada berotot badannya. Bukan. Tapi mengenal adalah menancapkan kemudian perilaku hidup dalam beragama dengan hukum Taurat itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Orang Kristen tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hukum yang berdasarkan atas hukum Tuhan. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang Kristen. Paulus bukan Tuhan yang mengutusnya. Pengakuan sendiri. Nah, sehingga ketika saudara mengatakan Yesus adalah ciptaan yang sulung, Yesus adalah orang manusia yang dibangkitkan sulung, berarti ya kesimpulannya mohon maaf, apakah dengan kata lain Kristen ini penyembah manusia? Anda mengatakan kami tidak menyembah, lalu kalau kalian tidak menyembah, menyembah siapa? Kami menyembah Bapa. Kalau kalian menyembah Bapa, berarti kalian menjalankan segala hukum-hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3, orang-orang Farisi, ahli Taurat sudah duduk kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau ikuti mereka. Dengan kata lain, jangan ikuti Kristen. Kenapa? Kristen itu berbicara mengenai hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mulut Taurat. Tapi apa? Omong kosong. Bullshit. Begitulah kata Yesus kepada muridnya. Jangan kau ikuti apa yang mereka perbuat. Dengarkan apa yang dikatakan tentang hukum Taurat, tapi jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka hanya berkata, tapi teori doang. Itulah Kristen. Kemana-mana menjual Taurat. Kemana-mana menjual Taurat. Taurat.
Tapi kami nggak tertipu. Kenapa? Karena perilaku kekristenan justru bertolak belakang dengan hukum Torah. Dengan kata lain, Kristen berdasarkan Yeremia 31 sampai 31, 31 sampai 34, Kristen adalah manusia yang tidak mengenal Tuhan. Silakan. Ya, Bang Zuma. Saya bacakan ini dulu. Keluaran ya. Keluaran 24 ayat 8. Di sini didahului oleh ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saya baca ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Firman yang telah dibacakan itu kan, yang 10 perintah itu. Ya kan? Lalu kita baca di dalam Keluaran 32 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Demikian juga di ayat 9, tegar tengkuk. Lalu di ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Nah, saya baca ke Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian yang pertama itu telah mereka ingkari. Ya, tiga-duanya bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan kalimat terakhir. Jika hukum Taurat itu tertulis di dalam hati manusia, maka Tuhan itu akan menjadi Elohimnya dan dia akan menjadi umatnya. Karena perjanjiannya telah dilakukan oleh Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Di kalimat terakhir, akulah Elohim yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Memang di ayat 10-nya mengatakan perjanjiannya ditandai dengan sunat. Nah, sekarang saya baca ke sini. Matius 5 ayat 17. Siapa orangnya yang sehingga Tuhan itu menulis Tauratnya di dalam hatinya? Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus satu-satunya manusia yang telah merelakan hatinya untuk ditulis Tauratnya. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi perjanjian yang berikutnya, Bang, cuma perjanjian yang ditulis di atas loh batu, itu hukum syariat. Tuhan mau menulis hukumnya di dalam hati. Ini hukum hakikat. Nah, sekarang saya baca, Bang, kenapa Yesus bisa menggenapi hukum itu atau merelakan hatinya sehingga ditulis hukum. Karena apa, Bang? Di dalam Matius 22 ayat 40 dikatakan,
Pada kedua hukum kasih itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 9? Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Di dalam melaksanakan hukum kasih itu, Yesus mengenapi hukum Taurat. Karena di dalam hukum itu, hukum Taurat bergantung seluruhnya di dalam hukum kasih dan kitab para nabi. Nah, lalu ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi untuk dapat melaksanakan hukum Taurat, Pak, kita harus tinggal di dalam kasih Bapa itu, yang telah dinyatakan di dalam kasih anaknya ini. Itulah yang dikatakan bahwa hukum itu berubah, yang tertulis berubah menjadi yang hakikat. Jadi iman bukan menunjuk kepada hukum yang tertulis. Sebab saya baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau baca di dalam Galatia 3 ayat 2. 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi hanya orang yang percaya kepada hukum yang tertulis dalam hatinya Yesus itu anaknya, dia akan diberikan roh pendamping. Sebagaimana Yesus, dia mampu melakukan kehendak Bapa karena disertai roh. Roh Bapa itu sendiri tinggal di dalam hati. Baik, kita ditanggapi dulu sama Gurundanya. Lanjut. Iya, lagi-lagi ini penggiringan opini bahwa mengasihi Tuhan itu yang menghapuskan hukum Torah itu. Karena ketika dikatakan menggenapi, ada hal yang disembunyikan oleh Kristen di sana. Apa itu? Meninggalkan hukum Tuhan dengan Yesus menjadi tameng penggenapan. Padahal penggenapan itu adalah melengkapi. Makanya ketika Yesus datang melakukan penggenapan, Yesus memberikan kunci di data Matius 5 yang sama. Nomor 19 dan 20. Apa kata Yesusnya? Itu yang disepelekan oleh saudara kita Kristen. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan, itu sudah sangat jelas itu. Tapi ternyata menggenapi itu meniadakan. Ini permainan kata-kata sebenarnya untuk melegalkan agama Kristen ini melakukan kemudian suatu keadaan di mana mereka bisa melakukan amanat agung, menjaring manusia-manusia yang tidak suka dengan perintah Tuhan dengan alasan Yesus telah menggenapi. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Lah sekarang Kristen, apakah kita melihat melakukan hukum Taurat? Pret. Gak ada hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen satupun. Saya bisa jamin itu. Satupun dari hukum Taurat itu tak ada sama sekali dijalankan oleh Kristen. Itu saya yang mengatakan. Dan memang tidak ada haknya orang Kristen melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan milik Kristen. Itu adalah Bani Israel punya hak. Yesus mengatakan, tidak, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Apakah boleh saya mengatakan saya mengasihi anak-anakku? Boleh saya dikatakan mengasihi manusia ketika saya mengajak mereka menjadi Kristen, di mana Kristen adalah agama yang tidak sama sekali menjalankan hukum Taurat? Gimana ceritanya tuh? Aku mengasihi anakku, darah dagingku yang lahir dari aku, dengan cara aku mengajak mereka kemudian meninggalkan hukum Torah. Itu namanya gila. Itu bukan
mengasihi. Yang disebut mengasihi itu, kata Yesus, dan barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu baru mengasihi. Ini Kristen dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala hukum-hukum ketetapan yang ada di dalamnya. Halilintar. Ini yang dikatakan kasih. Ulangan 11 nomor 1 jelas menerangkan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dengan cara apa? Melaksanakan dengan setia segala kewajibanmu terhadap Dia, senantiasa berpegang kepada ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, peraturan dan perintahnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristen melakukan itu? Tidak. Jadi mengenal Tuhan itu, saudara Suki, adalah menjalankan perintah Taurat. Itu mengenal Tuhan. Ketika Anda tidak melakukan Taurat, Anda salah. Anda tidak mengenal Tuhan, Bung. Anda tidak mengenal Tuhan. Anda menuhankan makhluk kuburan. Yang kemudian Anda katakan, oh kami menyembah kepada Tuhannya Yahudi melalui makhluk kuburan ini. No. Kalau Anda menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, ingat kata Yesus. Apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi Kristen tolong berhenti bermimpi. Matius 23 kata Yesus, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkan setiap apa yang mereka ucapkan, tapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Kenapa bisa, Bang? Karena mereka cuma mampu berteori, jualan obat, Keluaran, Bilangan, Hosea, bisa dia jualan obat, tapi nonsen. Mereka tidak menjalankan hukum Tuhan, hanya bisa berbicara tentang kitabnya orang, tapi tidak mampu menjelaskan kemudian dalam perilaku keagamaan. Kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Maka Yesus mengatakan di data 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat yang ada sekarang nih, yang cuma mampu berteori, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya kata Yesus, teori Torah itu yang tertulis harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru bisa mendapatkan surga. Jadi kembali kepada yang saya uraikan tadi di awal, Yeremia 31 nomor 31, jangan Anda pelintir. Di situ jelas dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baruku. Apa perjanjian baruku? Torah. Tidak ada Galatia, Filipi, Efesus, enggak ada. Perjanjian baruku adalah Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin mereka. Ketika mereka sudah membatin dengan Torah, maka disitulah saatnya mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Makanya data 34-nya dibaca dong. Oleh karena itu jangan lagi ada orang yang berkata kenallah Tuhan. Sebab besar kecil mereka akan mengenal aku. Kenapa mereka akan mengenal aku? Karena aku telah menanamkan hukum Torah dalam hati mereka. Makanya orang Yahudi itu tidak membuat patung Tuhan, tidak membuat foto Tuhan, tidak membuat karikatur Tuhan. Kenapa? Karena mereka secara membatin sudah mengenal Tuhan mereka. Begitu juga Islam, tidak membuat patung Tuhan, karena kami sudah mengenal Tuhan kami. Siapa dia? Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Kami tidak perlu kemudian mengatakan inilah Tuhan kami yang ada di tembok ditempel. Enggak, kami sudah mengenal Tuhan kami. Begitu juga orang Yahudi, mereka mengenal El Shaddai, El Elroy dan seterusnya. Jadi orang yang menancapkan hukum-hukum Tuhan dalam batinnya, mereka adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Maka Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Artinya mereka menjalankan hukum-hukum Torah. Dan setelah mereka menjalankan hukum Torah, mereka juga merangkulku, mengikutiku, menerimaku sebagai utusanmu. Itu Bang. Cuman karena Anda Kristen, sekali lagi ya, mohon maaf,
Kristen kan beda polanya. Seperti itu. Ya, silakan. Ya, Bang Jumat, saya bacakan ini, Bang. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Hukum Taurat yang tertulis di atas loh batu itu punya sifat, Bang. Di ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Jadi hukum Taurat yang 10 hukum saja sulit dilaksanakan, apalagi dikembangkan menjadi 613. Lalu saya bacakan ke dalam Roma, Bang. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman, sama sekali tidak. Orang yang beriman kepada Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Malah sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi kalau teman-teman hanya membaca Efesus 2 ayat 15, sebenarnya di sana menunjuk kepada Matius. Matius 20, Lukas saja ya, Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini menunjuk perjanjian baru yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 33, Bang. Yesuslah hatinya yang ditulis, Bang, karena dia menggenapi hukum itu. Sehingga saya baca di dalam Lukasnya dulu, Bang. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, sehingga lanjutnya, sejak waktu itu kerajaan Elohim diberitakan. Jadi kerajaan Elohim telah datang, yaitu melalui anak ini. Siapa kerajaan Elohim itu? Ya, firman itu yang ada di dalam diri Yesus ini. Nah, sehingga kita harus paham bahwa hukum yang tertulis itu dibatalkan. Karena dia punya sifat sekali melanggar, dia melanggar seluruhnya. Nah, sedangkan hukum yang ditulis dalam hati, Bang, begini, di dalam hukum Taurat, jika salah satu orang Yahudi berdosa melakukan pelanggaran, jika dia mau tetap hidup, tidak dihukum mati, berdasarkan Yesaya 18 ayat 20, dia harus membawa hewan yang tidak bercacat, tidak bercela, dikorbankan, diberikan kepada imam. Lalu imam memberikan kepada Bapa di surga, sehingga terjadilah hubungan kembali kepada orang itu. Nah, setelah hukum ditulis dalam hatinya Yesus, sekarang Yesus menjadi pengantara anak domba itu, Bang. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi sekarang kalau percaya kepada iman kepada Yesus, Bang, dia berdosa, dia tinggal datang kepada Yesus minta ampun. Itu sama seperti zaman perjanjian lama, orang Israel kalau dia berdosa, dia harus bawa hewan. Itulah pengantaran Yesus kepada Bapa. Dan satu-satunya, kalau dibacakan di Yohanes 1 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, lanjut, kalau bicara tentang tadi Matius 5 ayat 19 20, di sini kan katakan ayat 20-nya ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan ini terjemahan dari dikaiosune.
kebenaran yang berhubungan dengan tingkah laku atau perilaku perbuatan. Jika perbuatan kamu tidak lebih baik daripada perbuatan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk. Nah, itulah menunjuk tadi orang Israel, orang ahli Taurat, dia beribadahnya taat, Bang. Tetapi perbuatannya seperti yang di Hosea sana, Bang. Nah, maka Yesus mengatakan, jika kamu kebenaran tingkah lakumu tidak lebih dari mereka, kamu tidak akan masuk surga. Nah, berkaitan dengan ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Ini bicara tempat posisi tinggi dan rendah. Karena di situ ada kesempurnaan. Sama seperti ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk peroleh hidup?" Lakukan hukum Taurat. Tetapi di sini dikatakan ada hukum yang paling kecil. Karena mereka tahunya kalau tidak membunuh itu tidak ada korbannya. Tapi Yesus mengajarkan hukum yang paling kecil. Jika kamu membenci saudaramu, kamu pembunuh manusia. Demikian juga orang Israel tahunya kalau berzina itu dia melakukan hubungan badan terhadap pasangannya. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu melihat lawan jenis, tetapi kamu berhasrat mengingininya, kamu telah berzina. Itu kesempurnaan hukum. Jadi kamu nanti akan mendapat paling tinggi. Itulah yang dikatakan Yesus, jualah segala milikmu dan ikutlah aku, jika kamu mau sempurna, di dalam Matius 19 itu. Nah, terakhir saya baca di sini, Pak. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Yesus mengajarkan demikian. Ya, sama. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Roma 13, ya. Roma 13 sama juga, Roma 13 ayat 8 dan 10. Ayat 9-nya, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Yesus memerintahkan untuk kita hidup tinggal di dalam kasih yang tertinggi daripada hukum itu sendiri, Bang. Guru, Lanjut. itu guru udah tidur, gantian, Bang. Jadi kasih adalah menghapuskan firman Tuhan. Lalu saling memuji, saling menyanjung, saling mencintai, saling memberi, saling rangkulan, saling pelukan. Itulah kasih di Kristen. Padahal kasih di dalam hukum Tuhan itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian mengajarkan orang lain juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu baru kasih. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, tetaplah ajarkan mereka untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah Tuhan. Itu bukan menghapus perintah Tuhan, habis itu mengatakan kami adalah implementasi kasih ada di kami. Itu nggak ada itu. Bagaimana mau kasih kalau perintah Tuhan itu tidak dilakukan? Sekarang begini, Saudara Suki. Tanpa kematian Paulus Yesus di atas salib, apakah dosa bisa dihapuskan oleh Tuhan ketika kita bertobat? Dibuka mute-nya Pak Suki.
Iya, saya lagi cari nih. Saya simpan di mana nih? Satu. Saya baca ini dulu deh. Saya baca Roma 5 ayat 13 ya. Roma 5 ayat 13 begini mengatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi yang menghukum dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Payung hukum sudah diberikan kepada bangsa Israel. Selama hukum itu ada dan mereka melanggarnya, selama itu mereka di bawah bayang-bayang hukuman, di bawah bayang-bayang kutukan. Selama mereka hidup, selama hukum itu ada. Maka itulah saya bacakan sini dulu. Di dalam Mazmur 14, Juma ayat 2, 3, 4 ya. Ayat 1, 2, 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di perjanjian lama, umat yang dipilih lalu diberikan hukum supaya mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Mereka pun tetap melanggar. Sehingga mereka berada di bawah kutukan hukum itu sendiri. Dan bagaimana mereka bisa bebas dari hukuman itu? Sedangkan hukum di dalam Yeskil 18 ayat 20, orang yang berdosa atau berbuat salah, dia yang harus mati. Dan sekarang pernyataan Tuhan dalam Mazmur itu, semua manusia. Nah, itulah anak diutus, Bang. Anak diutus, anak yang benar membawa terang. Saya bacakan di dalam Habakuk, Bang. Habakuk 1 ayat 2, 3, 4, Bang. Inilah persoalannya sehingga Yesus disalib. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Ini menurut Nabi Habakuk. Tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya ini harus ada di garis bawahi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini kenyataannya di dalam kehidupan di dunia ini, Bang. Sejak manusia jatuh dalam dosa, jangan panjang-panjang dulu Pak Suki, biar gantian ya. Kuasa iblis. Ayo lanjut. Baik. Kalau kami di Islam, Al-Quran memberikan solusi kemudian kami ketika kami itu hilaf atau melakukan kesalahan. Faman taba min ba'di zulmih wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ketika kami kemudian berdosa, lalu kemudian kembali dari dosa kami itu memperbaiki diri, bertaubat, maka sungguh Allah akan menerima taubat kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Itu dalam Islam. Dan saya menemukan juga data di dalam kitabnya orang Yahudi, semisal
2 Tawarik 7:14. Ketika hamba-hambaku kembali dari dosa-dosanya, lalu mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Nah, pertanyaan saya, karena kalau kami dengan Yahudi kan clear tuh. Sekarang pertanyaan saya kepada Kristen. Kebetulan saudara adalah wakilnya di sini. Apakah dosa manusia tidak bisa dihapuskan oleh Tuhan tanpa penyaliban Yesus? Coba Anda jawab. Jawabannya tidak bisa. Bermula Lalu bagaimana dengan dosa-dosa mereka yang dihapuskan seperti yang saya bacakan tadi di dalam kitabnya 2 Tawarik 7:14? ya, jadi di dalam perjanjian lama, Bang, kan di sana ada hukum Taurat yang mengatur. Ya, Iya, maksud membawa saya, lembu jantan, apakah kambing dosa jantan. manusia, apakah dosa manusia bisa bisa kemudian dihapuskan Tuhan tanpa harus ada penebusan dosa oleh darah Yesus? Tidak Bisa. bisa. Lah itu tadi Tidak bisa. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tuhan menghapuskan dosa 2 dari Tawarik. surga. Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Berapa kali Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, tanpa penyaliban. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, pesundal pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes, tanpa ada penyaliban. Ya, yang harus diperhatikan ini, Bang, bahwa seluruh manusia itu nanti akan dihakimi menurut perbuatan. Persoalannya, siapa yang menghakiminya itu? Di dalam Yohanes 5 ayat 22-23 sana, bahwa Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Nah, bagaimana anak ini bisa menghakimi? Dia harus mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Dosa dia telah kalahkan, iblis telah kalahkan waktu dia diuji, dicobai oleh iblis di Matius 4 atau Lukas 4, sampai pada akhirnya iblis itu mundur dan menunggu waktu yang tepat. Dan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, bagaimana orang bisa dihakimi jika dia masih berada di bawah kuasa iblis? Maka mereka itu manusia harus ditebus, diambil. Dan yang bisa mengambil adalah manusia yang bisa mengalahkannya. Dan siapa dia anaknya? Siapa itu orangnya? Yaitu Yesus. Nah, di dalam Yeremia, Yesaya 53, di sini ada kesepakatan, kan, antara Tuhan dan Yesus. Ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ada kehendak Bapa apabila ia menyerahkan dirinya. Sorry. Jadi gini, Bang, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini menghapuskan dosa manusia ketika manusia itu kemudian mengaku bersalah dan kembali kepada Tuhan. Anda tadi mengatakan tak bisa. Saya memberikan dalil. Artinya Anda hanya ingin menjual Yesus sebagai penebus. Padahal sebenarnya fungsi Yesus mati di atas salib itu pun tidak ada. Coba Anda baca dalam Roma 8 itu, nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi orang-orang Kristen ini mati karena dosa. Kenapa enggak mati karena selamat kayak umat Islam? Illa wa antum muslimun. Umat Islam mati karena selamat. Ini Kristen mati karena dosa. Padahal sudah ditebus katanya. Kalau Kristen itu sudah ditebus, berarti harusnya Kristen itu tak mati. Kalaupun mati bukan karena dosa. Tapi faktanya,
Kristen mati. Dan matinya itu karena dosa. Kata siapa? Kata Paulus. Lalu buat apa Yesus mati? Kalau Kristen juga mati. Mati bukan mati main-main Kristen ini. Mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa, Pak, neraka. Lalu buat apa Yesus mati kalau Kristen bermatian karena dosanya? Bukankah orang mati itu neraka kalau dia berada pada matinya karena dosa, ya neraka. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ya neraka lah. Masa masuk surga? Coba Anda baca kitab saudara itu baik-baik. Dari tadi saya melihat saudara saya ini menjagokan surah-surah Paulus. Ya udah Anda baca, telan baik-baik itu. Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosamu. Nah, kembali yang kedua kalinya saya bertanya, bolehkah Tuhan menghapuskan dosa manusia tanpa pertumpahan darah anak orang di atas tiang salib? Silakan. Boleh Pak, boleh. Nah, boleh. Kematian Yesus itu kan berlaku di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong pelajari baik-baik itu Pak Suma. Jadi boleh. Iya, jadi kematian Yesus itu berlaku baik di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Jadi buat apa Yesus itu mati? Kalau ditanya buat apa, untuk menebus dosa. Lah faktanya kalian Baik mati karena orang-orang dosa. yang ada dalam perjanjian. Faktanya Ya. kalian mati karena dosa. Kematian yang Pak Suma sampaikan di dalam Roma 8 ayat 10 tadi itu berkaitan bukan dalam arti kematian, dalam arti terpisahnya jiwa dan tubuh. Lah itu Tapi Pak, baca berkaitan nomor dengan 11-nya. kematian mematikan keinginan-keinginan dosa. Wah, Beda salah ya, itu. beda dengan mati. Baca nomor 11-nya, Pak. Maksudnya salah bagaimana? Ya, itu berbicara mengenai kematian, berpisahnya jasad dan ruh. Coba Anda baca tuh. Coba dibaca nomor 11-nya. Udah dibaca? Pedis, Bang. Kasih kecap. Saya baca ya. Nah, dia baca cuma satu pangkat itu Giranda. Jadi nyelem. Lanjut. Bang Zuma, saya baca nih Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Ya oleh memang. karena kebenaran. Jadi Ya, gini, memang. Bang. Maksudnya gini. Memang roh itu kehidupan. Siapa bilang Iya, kematian roh maksudnya itu? begini. Kita nih sekarang manusia nih pasti mati karena dosa. Lalu yang Nah, ditebus tetapi Yesus apa? Roh. Yang ditebus Yesus apa? Jadi nah, ini lebih jelas lagi saya baca di sini, Bang. Di dalam BIMK-nya ya. Nih begini, Bang. BIMK-nya. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Elohim memberikan hidup kepadamu. Sebab Ya, memang. hubunganmu dengan Elohim sudah baik. Ya itu semua orang mengalami itu, Pak. Iya, Termasuk saya sebagai dosanya Muslim. ini Sekarang guna kematian Yesus di salib itu apa kalau manusia itu tetap aja mati dalam dosa? Izin menjawab Pak Suma, gini. lanjut. Bang Ferdinand. Kalau ditanya untuk apa Yesus mati di salib, ya kita seperti yang diajarkan oleh Injil ya tetap saja untuk penebusan. Kalau ditanya penebusan untuk siapa? Untuk seluruh dunia, bagi mereka jadi garis bawah bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kenapa kita tanya kemudian kenapa tetap saja orang Kristen mati, itu karena upah dosa Adam dan Hawa.
upah dosa mereka itu tetap berlaku selama keturunan Adam dan Hawa itu ada. Lalu yang Jadi, ditebus apa? dosa itu tetap dalam artian kematian yang dilakukan atau yang dialami oleh keturunan Adam dan Hawa. Lalu Tetapi yang yang paling penting di sini bukanlah kematian tubuh dan apa namanya atau daging itu. Yang terpenting adalah bagaimana ketika mati kedua kalinya itu tetap diselamatkan oleh Kristus. Itu yang Bagaimana paling mau penting. diselamatkan, Pak, kalau mati dalam dosa? Orang mati dalam dosa itu ke neraka. Gak ada ke surga orang mati dalam dosa itu, gak ada. Kan Yesus itu mati menanggung kutuk. Semua dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Artinya Kristen tak punya dosa lagi kan? Sama seperti data 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai 2 yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bang Zuki. Bahkan bukan dosa kita saja, tapi dosa dunia. Oke. Tapi faktanya kita mati karena dosa. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Hah? Apa gunanya Yesus mati di salib? Ternyata di kehing ujung kita mati karena dosa kita. Ayo. Hah? Kenapa bisa terjadi begitu? Bang Zuma, saya mau bacakan ini supaya membawa pengertian kita tentang salib ya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian, Bang. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu begini, Bang. Adanya substitusi, pergantian posisi. Seharusnya orang yang berdosa itu sedang di bawah hukuman, tetapi mengganti posisi, saya keluar, Yesus masuk. Itu penebusan. Sehingga di dalam Dia, yaitu pengampunan dosa. Waktu orang itu berpindah posisi, dialah diampuni dosanya, diampuni hukumannya. Jadi tidak terhukum lagi, karena Yesus menggantikan posisi. Saya Begitu. harusnya di bawah hukuman, Yesus menggantikannya, saya keluar. Itu yang terjadi pada Yesus Barabas. Upah dosa Itu adalah mewakili kita, Bang. Maut, Bang. ketika dosa dihapus masih maut. Ya tidak, Bang. Selama orang Kalau itu- dosa kita sudah dihapus, Faktanya jadi kalian bermatian. Begini, Pak, begini Pak Suma. Gimana? Pak Suma harus memahami bahwa kematian jangan pikir hanya sekali. Kematian itu ada di dalam pemahaman Kristen itu 2 kali. Kematian antara terpisahnya tubuh dan begini. Aduh. Kematian tubuh dan roh itu terpisah. Kemudian yang kedua adalah kematian kekal, yaitu di mana roh dan tubuh yang telah dibangkitkan itu dibakar. Nah, itu kematian kedua yang dimaksud dalam Alkitab. Kenapa ada 2 kali kematian Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kamu akan mati, dia katakan kepada Adam, kamu akan mati jika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, faktanya memang Adam dan Hawa juga memakan. Nah, upah dari hukuman mereka itu adalah kematian. Kematian di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kalau mereka tidak ada penebusan, maka ketika mereka mati secara kedagingan atau jasad mereka mati, mereka akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau misalnya jawaban sebegini, Pak Suma sendiri sudah menjelaskan melalui Roma pasal 8 ayat 11 itu. Kamu memang mati di dalam tubuhmu oleh dosa, tetapi roh yang ada di dalam kamu akan membangkitkan kamu juga. Ini persis sama kalau kita melihat Mazmur 23. Di sana Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini bukan lembah yang dimaksud di sini adalah gunung yang kemudian ada lembahnya, ada jurangnya, tidak. Lembah kekelaman di sana yang dimaksud di situ adalah bahwa
itu adalah lembah kematian, orang yang telah mati. Lalu apa yang dikatakan kepada orang-orang yang ditebus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Nah, di dalam Roma pasal 8 dan 11 tadi itu, Roh Kudus yang beserta dengan orang yang telah mati, kemudian dia Anda mau membawa melintir mereka itu, ke dalam Firdaus sebagaimana yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus. Itu saja. Lalu Anda kalau orang jangan tidak melintir, bertobat, di Daniel. mana posisinya? Apakah mereka ada dalam Firdaus? Tidak. Seperti Pak Suma dan orang-orang yang ada dalam TikTok ini yang tidak bertobat, tidak pernah akan masuk ke dalam Firdaus. Justru akan masuk ke dalam neraka. Itulah kematian. Boleh bacakan Ibrani ini Bang, kitab Ibrani Anda, Ibrani 9:27 bisa. Bang Zuma, Bentar Cuma Pak saya Suki, izin Bang ya. Aron bisa masuk juga, silakan. Ibrani Enggak, 9 saya nomor mau 27 izin boleh sudah. Saudara Ferdinand baca. jam Lanjut aja, Kang. 1.25 nih saya. Tonton aja. Lagi. Ya, lanjut, oke Bang Bang. Suki, oke. Thank you Bang. Ya saya izin turun Bang Zuma ya. Siap, Besok siap. mau bangun pagi nih. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Makasih Pak Suki, jangan sampai 2 kali mati ya. Bang